Halo pendengar, kali ini saya akan cerita tentang pengalaman mistis saya saat masa SMA. SMA saya termasuk SMA terfavorit di kota T, yang terkenal dengan olahan kecapnya. Sekolah saya termasuk sekolah yang sangat luas. Saat saya masih bersekolah di sana, masih banyak bangunan kelas tua dengan genteng coklat khas bangunan tua, serta lorong-lorong kelas yang panjang mirip lorong di rumah sakit. Namun seiring waktu, beberapa bangunan pun direnovasi. Oh iya, sekolah saya pun termasuk asri dengan banyak pohon-pohon besar dan rimbun di dalamnya. Mungkin kalian bisa bayangkan sekolah dengan bangunan tua dan pohon-pohon yang cukup besar ini ketika malam tiba. Lumayan menyeramkan. Lanjut ke cerita mistis yang saya alami. Oh iya, saya ini tergabung dalam anggota Paskibra sekolah kala itu. Dan ini ada kaitannya dengan cerita berikut. Cerita pertama, kejadiannya tepat di hari Sabtu. Kami selesai sekolah sekitar jam 2 siang. Namun, kami para anggota Paskibra sekolah biasanya selalu berkumpul untuk membahas organisasi kami atau sekedar bercerita seru. Biasanya, kami berdiskusi sampai sore atau maghrib tiba. Namun, hari itu, tumben, kami selesai lebih cepat, sekitar jam setengah 6 sore. Teman-teman saya pun segera pulang, hingga yang tersisa tinggal kami bertiga. Saya, Rizky, dan Randi. Kami yang bertugas untuk menurunkan bendera saat itu. Ya, memang anggota Paskibra sekolah rutin menurunkan bendera merah putih setiap Sabtu sore. Namun sepertinya waktu itu kami terlalu sore. Sebelum menurunkan bendera, kami bersiap-siap terlebih dahulu, membereskan peralatan yang kami bawa untuk dimasukkan ke dalam tas kami. Hingga waktu pun semakin mendekati maghrib. Dan kami pun bersiap untuk menurunkan bendera merah putih. Tiang bendera sekolah saya berada di lapangan tengah yang berada di bagian dalam lingkungan sekolah. Kami bertiga berbaris rapi. Saya sempat melihat sekitar. Tumben sepi, pikir saya dalam hati. Soalnya biasanya selalu ada saja beberapa orang anggota ekstrakurikuler lainnya yang masih beraktivitas. Namun hari itu sepi. Benar-benar sisa kami bertiga di sana. Tapi ya sudahlah. Toh kami biasa di sana sampai jam segitu. Kami lanjut berjalan ke arah tiang bendera dengan derap langkah rapi seperti pasukan tentara menuju medan perang. Oh iya, posisi barisan saat itu saya berada di tengah, Rizky berada di sebelah kanan saya, dan Randi berada di sebelah kiri saya. Kami pun sampai di tiang bendera. Formasi pun dibuka yang membuat kami bertiga memandang sudut sekolah yang berbeda. Saya menghadap lurus ke arah kelas yang berada dekat tiang bendera. Randi menghadap ke arah Rizky, sedangkan Rizky menghadap ke arah Randi dan bagian lab beserta kantin dan juga beberapa pohon besar. Rizky mulai membuka simpul tali di tiang bendera. Saat Randi ingin menarik turun bendera, seketika azan maghrib berkumandang. Kami pun berhenti sejenak menunggu azan selesai berkumandang. Setelah azan selesai berkumandang, kami lanjut menurunkan bendera. Namun, baru satu tarikan tangan saja, tiba-tiba Rizky terdiam, menahan tali bendera, dengan wajah terkejut melihat ke arah belakang Randi.
Dia terdiam selama beberapa detik, yang membuat saya dan Randi sempat bingung kenapa Rizky diam seperti itu. Sebenarnya saya sudah curiga dengan gelagat Rizky itu, namun saya tidak berani melirik ke arah yang Rizky lihat. Beberapa detik kemudian, Rizky mulai mengendurkan kembali tali bendera. Kami pun menurunkan bendera sampai bawah. Kami lipat benderanya dan merapikan kembali simpul tali ke tiang bendera. Kami berjalan rapi, kembali ke tempat awal, dan tugas kami pun selesai, meskipun dengan tanda tanya besar. Kami pun berkemas kembali, memasukkan bendera ke salah satu tas kami. Rizky masih diam 1000 bahasa. Dan kami pun meninggalkan lapangan itu menuju parkiran motor. Namun, selang beberapa langkah, Rizky buka suara. "Cepetan yuk." Saya pun semakin yakin kalau Rizky melihat sesuatu. Sembari melangkah, saya pun sempat bertanya kepada Rizky, "Ki, tadi lu kenapa diem?" Namun, Rizky hanya menjawab, "Nanti aja deh, gue ceritain." Sampai parkiran motor pun Rizky belum mau cerita, karena memang motor kami terparkir di sudut sekolah yang rasanya masih belum tepat untuk bercerita. Kami bertiga mengambil motor masing-masing dan berkendara menuju gerbang sekolah. Sesampai di gerbang sekolah, tepatnya di sebelah pos satpam, kami berhenti sejenak. Kemudian, saya bertanya kembali ke Rizky, "Emang tadi lihat apaan, Ki? Sampai lu diem gitu?" Nah, disinilah Rizky baru mau cerita. Dia bilang, "Tadi itu gue ngelihat anak kecil lari keluar dari kelas. Terus lari ke pohon yang gede depan lab. Terus dia sempat hilang di balik batang pohon. Gue liatin lagi, dia lari lagi ke arah pohon kelapa. Terus hilang di balik batang pohon kelapa." Mungkin di sini saya perlu jelasin sedikit gambaran sudut pandang Rizky saat itu. Saat itu Rizky melihat ke arah lab biologi, dan di depan lab itu ada pohon besar yang sangat rindang. Dan di sebelah pohon tersebut ada pohon kelapa yang lumayan tinggi. Ya, memang tempat yang kurang cocok dilihat ketika maghrib tiba. Lanjut ke ceritanya. Kemudian saya tanya balik ke Rizky, "Salah lihat kali lu. Mungkin itu cucunya Babe." Babe ini seorang penjaga sekolah yang rumahnya berada di lingkungan sekolah, tepatnya di pojok sekolah. Dia punya cucu yang masih kecil. Kadang cucunya itu suka bermain dekat rumah si Babe. Rizky melanjutkan, Bukan. Ini anak kecilnya botak. Terus kayak agak hitam gitu. Kayak bayangan aja. Tapi jelas banget dia lari keluar dari kelas." Kami pun dibuat merinding dengan jawaban Rizky. Mana mungkin juga ada orang di kelas itu. Karena sudah kita pastikan cuma kami bertiga di sana. Dan memang tidak mungkin juga cucu si Babe. Karena cucunya si Babe nggak mungkin botak. Dan juga nggak mungkin dia main sendirian. Kalaupun dia main, pasti ditemenin sama orang tuanya atau juga si Babe. Dan yang bikin gak masuk akalnya lagi adalah si anak kecil itu hilang di balik batang pohon kelapa. Ya, mungkin kalian tahu seberapa besar sih batang pohon kelapa. Kalaupun anak kecil ngumpet di balik batangnya, pasti akan kelihatan juga. Memang banyak cerita mistis di area lab dan kantin sekolah saya. Ya, memang mitos yang berkembang di masyarakat mengatakan hindari keluar rumah saat maghrib tiba, karena gerbang gaib mulai terbuka.
Ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar tidak berkegiatan saat maghrib tiba. Mungkin di episode selanjutnya, saya akan kembali melanjutkan beberapa kejadian mistis yang pernah saya alami di sekolah SMA saya. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini dan penasaran dengan kelanjutan ceritanya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang punya cerita mistis di sekolah atau di tempat lain, bisa berbagi ceritanya di kolom komentar atau di email kami. Kita berbagi cerita bersama.